kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita doakan yang nggak ada keterangan, ada urusan, semoga dimudahkan urusannya. Amin ya robbal. Oke. Baik, sekarang mau minta salah satu murid atau KM Rafi pimpin doa dalam hati. Silakan. Jika ada doa di dalam hati mulai. Selesai. Sikap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda. Sampurasun. Baik, hari ini kita masuk bab baru tentang usaha dan pesawat sederhana. Usaha dan pesawat sederhana. Hari ini kita hanya belajar yang usahanya saja, ya. Waktu kelas 7 kalian sudah diajarkan tentang gaya. Tentang apa? Gaya. Kalau kita mendorong benda atau menarik benda, berarti kita memberikan apa? Memberikan, kita mendorong nih. Misalkan di kursi, Bapak dorong, Bapak tarik. Berarti Bapak memberikan apa? Memberikan dorongan. Ya, dorongan sama tarikan namanya apa? Apa kalian tahu? Ya? Bukan usaha apa? Ada enggak? Hah? Dulu waktu ini, waktu kelas 7 masih ingat? Hah? Gaya tuh betul. Memberikan. Tepuk tangan dong kalau ya. Apa lagi bu namanya? Rasya. Iya, Rasya. Jadi gaya itu berupa apa? Dorongan atau jelas ya? Oke. Sekarang Rio Eka cuma ke depan. Rio Eka akan mendorong tembok. Ini ada temboknya, ya. Silakan dorong tembok. Kurang kuat, lebih kuat lagi. Terus. Stop. Perhatikan, Rio Eka mendorong tembok. Temboknya bagaimana? Temboknya bagaimana? Iya. Bergerak tidak? Tidak. Sekarang yang kedua, Rio Eka akan mendorong kursi. Silakan dorong. Kursinya bagaimana? Bergerak. Kalau tadi yang pertama, bendanya bergerak tidak? Tidak. Kalau yang kedua? Bergerak. Oke, silakan gitu. Nah, menurut kalian mana yang merupakan gaya, yang merupakan usaha? Yang pertama dorong tembok atau yang kedua dorong kursi? Tembok. Yang dorong tembok atau dorong kursi? Tembok. Nah, jawabannya pengen tahu? Kita belajar dulu ya. Jadi setelah belajar, kalian akan mengetahui mana yang termasuk gaya. Apakah yang mendorong tembok atau yang mendorong kursi ya? Kalian akan tahu jawabannya setelah belajar tentang materi usaha. Jelas ya? Baik. Kemudian Bapak akan sampaikan tujuannya dulu ya. Kenapa kita perlu belajar usaha? Usaha itu dalam bahasa sehari-hari namanya kerja. Apa namanya? Kerja. Ya, kerja itu sama dengan usaha. Ya. Oke. Nah, tujuannya apa? Yang pertama kalian harus tahu ya. Kalian mengetahui atau bisa menjelaskan pengertian usaha. Kemudian juga bisa menyebutkan contoh-contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tadi misalkan kalau dorong tembok usaha bukan. Kalau misalkan dorong kursi usaha bukan. Nanti kita akan bahas ya. Yang kedua, kalian juga harus mampu mengimplementasikan dengan menghitung besarnya usaha yang dilakukan oleh seseorang. Berapa sih besar usaha bisa dihitung? Ya, bisa dihitung. Tidak hanya dinilai tapi bisa dihitung berapa angka. Nanti ketemu angka. Paham sampai sini? Oke ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan sebelum belajar kita akan kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan. Yang pertama, kita harus saling menghargai. Setuju? Tidak boleh ada yang saling menghina, saling merendahkan temannya. Tidak boleh ya.
saling menghargai satu dengan yang lain. Sepakat ya? Kedua, kalau ada yang ingin ke belakang izin pipis misalkan harus apa? Izin dulu ya. Langsung lah ya. Pak izin Pak misalkan ya. Jelas ya? Jadi kalau ingin pergi ke belakang izin. Kalau ada temennya misalkan manggil izin dulu ya. Oke, yang ketiga kita harus aktif. Siap aktif? Harus aktif. Kalau bapak tanya silakan menjawab. Kalau ada yang tidak dipahami silakan Sudah sampai sini? Sepakat ya? Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai kita ice breaking dulu. Latihan konsentrasi. Masih ingat ya? Oke. Simpan dulu pulpennya, bukunya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4. Wow. Tepuk tangan buat semuanya. Ya baik. Sekarang kita masuk ke acara intinya. Untuk pelajaran hari ini, Bapak akan sedikit jelaskan. Silakan dirakit. Ya sama semuanya. Ya. Ya coba lihat untuk yang lain. Sudah belum? Nah, yang ditekan. Ada yang kesulitan sudah. Yang lain. Nah, yang kesulitan sudah. Yang lain. Boleh dibuka paketnya nih kalau visual ya. Ada di rumah pokoknya orang yang baca juga boleh ya. Ada di halaman depan ini. 70. Nah, ya buat tidak usaha ya. Kalau lihat ke sini nggak apa-apa ya. Di sini dulu. Tinggal lihat penggarisnya nih, angka berapa? Yang ada sederhana. Jangan bergerak aja, tahan. Kurangi 0,5 atau 0,6? 0,5 betul, anu ya. Kan gula mulanya 0,5 kan? Kau bilang nih, gantian. Ini angka 25. Yasin lihatin angka 2,5. Biar sama. Dilihat. Nah, udah lihat angkanya. Udah.
perpindahan. F-nya apa nih? Gaya. Apa F-nya? Gaya. Satuan gaya Newton. S-nya adalah perpindahan. Satuannya meter. Karena satuannya meter, kalau ada soal dalam senti wajib diubah ke dalam meter. Ya, satuan meter ya. Contoh. Misalkan nih ada benda ditarik gayanya 200 Newton. Berapa? Oke, pindah sejauh 100 cm. S-nya 100 cm. Nah, karena dia 100 cm, maka harus diapain? Karena dia dalam cm, maka harus diubah ke dalam meter. Baik, jadi S-nya sama dengan 100 diapain per meter? Dibagi berapa? Dibagi 100. Tuh. Berapa 100 bagi 100? 1. Jadi sama dengan 1. Paham sampai sini? Jadi kalau langsung ke rumusnya, jadi W sama dengan F dikali F. Berapa F-nya? Berapa F-nya? 200 dikali berapa? 1 sama dengan 2. Apa satuannya tadi? Joule. Satunya apa? Paham sampai sini? C atau D? Yang A hasil per. Nomor 2. Rumus usaha yang betul yang mana? A, B, C atau D? Ya? Yang A, B sama S dikali. Yang D ini dikurangi. Ya, dikurang. Karena kecil ya, gambarnya. Yang ketiga, berikut ini merupakan contoh usaha dalam IPA. A. Jeki mendorong tembok sampai berkeringat. Salah betul? Salah. B. Ahmad mendorong lemari hingga berpindah lemarinya. Salah betul? Betul. C. Ali menekan tur yang ada di atas meja hingga pecah turnya. Salah betul? Salah. Ini ada tur nih. Taruh di meja, pecah turnya tidak enggak? Berarti bukan usaha. Ada turnya tidak berdiri. D. Umar melakukan push up di lantai sebanyak 10 kali. Salah betul? Salah. Kenapa salah? Karena tidak berpindah Umar itu satunya. Jelas? Paham? Ini tugas buat kalian di rumah. Buat ringkasan. Halo? Buat apa? Ringkasan tentang usaha. Tentang apa? Ringkasannya boleh 4 pilihan. 1 boleh ditulis. Ya, ditulis, foto pilih bapak pakai WA ya. Boleh yang kedua, bikin peta konsep. Bikin apa? Peta konsep itu berarti pakai kotak-kotak. Usaha kotak. Ya, bawahnya pengertian usaha apa? Bawahnya kata usaha apa? Rumusnya apa? Jelas? Halo? Paham yang kedua? Jadi kamu nanti udah rampung dibacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra. Saya akan membuat ringkasan melalui monitor bersama ya. Usaha adalah hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan dan seterusnya. Dan pilih bapak. Boleh yang ketiga atau yang terakhir yang keempat boleh pakai video. Pakai apa? Video. Jadi kalian, hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Saya akan menjelaskan tentang usaha. Jelas ya? Kirim ke bapak. Paham sampai sini? Bisa semuanya? Bisa. Oke. Kemudian tadi bapak lihat kelompok yang paling aktif kelompok 4 ya, kelompok kiri kalau sekarang buat kelompok pakai alat jadi dia agak lebih aktif ya. Betul nggak kelompok 4? Oke. Baik, kemudian nanti berikutnya Bapak akan ajarkan materi selanjutnya tentang pesawat sederhana. Setelah usaha, kemudian pesawat sederhana.
sini ada yang ingin tanyakan? Bisa dipahami semuanya? Kita adil dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Alika Putri dari kelas 8G. Saya senang sekali belajar dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, sehingga saya mudah dalam memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuricika dari kelas 8F akan menjelaskan ringkasan tentang usaha. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Zahra Zahira dari kelas 8G. Saya di sini akan membacakan ringkasan tentang usaha. Usaha adalah jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda dalam fisika. Usaha adalah penerapan kekuatan gaya untuk memindahkan suatu benda sejauh suatu jarak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi usaha adalah gaya dikali perpindahan. Contoh usaha adalah mendorong kursi sehingga kursi berpindah atau bergerak. Contoh soal, gayanya 100 Newton, perpindahannya 200 cm. Untuk mengkalikan gaya dan perpindahan, kita harus mengubah cm menjadi meter. Jadi 200 dibagi 100 hasilnya 2 meter. Jadi 100 dikali 2 hasilnya 200 Joule. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.